Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga yang Terajani Kota Bontang, serta anak-anak rohaniku yang ada di GBI Pasar Baru, Betania Blessing di Kota Jambi. Selamat datang di bulan Maret, dan saya percaya di bulan Maret ini, Bapak Ibu akan dibawa kepada sebuah perenungan, bagaimana kita akan hidup dalam kuasa berkat Tuhan ketika Anda menjadi manusia baru. Ya, menjadi manusia baru itu adalah konsep Allah untuk mengembalikan kita yang percaya kepada Yesus, kembali kepada konsep awal waktu Allah menjadikan Adam dan Hawa. Lihat, mereka diberkati Tuhan, mereka diberi penyediaan, mereka diberi yang namanya fasilitas, mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan luar biasa, konsep seperti itu diberikan kepada Tuhan ketika mereka serupa dengan gambaran daripada Allah. Mereka diberi kuasa untuk apa? Memerintah. Mereka diberi kuasa untuk apa? Berkuasa. Dan menarik sekali, sangat berbahaya kalau setelah dosa masuk menguasai manusia, mereka berkuasa tapi tidak punya keserupaan dengan Allah. Wow, mereka akan menjadi diktator sewenang-wenang dan makin membuat mereka hidup di dalam dosa dan besarnya kepentingan ego mereka masing-masing. Itu sebabnya demi kasih Tuhan yang besar, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah berinkarnasi, mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia, supaya manusia bisa percaya kepadanya untuk karya penyelamatan. Dan karya penyelamatan itu ternyata Bapak Ibu bukan cuma sekedar memberikan jaminan hidup yang kekal bagi saudara, tetapi juga ingin memberi Anda keselamatan. Ingat, Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Nah, Anda waktu percaya Yesus, satu yang Dia minta, harus lahir baru. Itulah makna daripada manusia baru, Bapak Ibu. Manusia baru dalam bahasa Yunani kali dipakai adalah kainos. Kainos itu punya pengertian dijadikan baru, seperti yang sebelum pernah ada. Bukan didaur ulang, tapi dijadikan baru. Seperti seekor kupu-kupu dari metamorfosis seekor ulat. Nah, yang menarik sekali adalah kita menjadi pribadi yang dijadikan baru seperti waktu Allah menjadikan Adam dan Hawa. Baru dalam hal apa? Karakternya, tabiatnya, sifat-sifatnya, perangiannya, kemudian kebiasaannya, supaya kekasih Tuhan yang di Bontang dan di Jambi boleh mengerti bagaimana hidup jadi manusia baru itu menjadi kesukaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya Yesus tetapi kita tidak mau jadi manusia baru, kita akan hidup di dalam kutuk. Kenapa? Dosa masih menguasai saudara, karena nggak mungkin ada berkat Tuhan atas kita tanpa menjadi manusia baru. Kelahiran baru kita, metamorfosis kita dari orang yang berdosa kepada orang yang benar karena Kristus, itu membuat Allah berkenan atas kita. Dan sudah pasti kalau perkenanan Tuhan turun atas kita, sama seperti Raja Ahasiweros yang mengerikan kepada Ratu Esther ketika dia berkenan kepada Ratu Esther. Apa yang kau kehendaki daripadaku, Ratu Esther? Setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Itu bicara tentang perkenanan, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kekasih Tuhan, saya berdoa supaya hari ini kita berupaya untuk hidup dalam kehendak Allah, menjadi manusia baru. Jangan pakai casing yang baru tapi karakternya lama. Ya, dulu saya belum kenal Kristus kan jadikan baru jadi Kristen, tapi wataknya nggak mau dibuang, sifat buruknya nggak mau dibuang. Bagaimana manifestasi kuasa Roh Kudus bisa nyata dalam hidup saudara kalau kita nggak punya wadah yang baru pula? Ingat, anggur yang baru hanya bisa ditampung di dalam kirbat yang baru. Itu makanya hidup kita harus baru untuk terima curahan kuasa Allah. Berkat Tuhan diberikan buat kita, dan itu membuat saudara bisa mengakses segala berkat rohani di surga untuk Anda miliki di bumi ini. Itu yang tercatat dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam sorga. Perhatikan kata telah. Berarti Tuhan itu waktu sudah percaya kepada Yesus, ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah mengaruniakan segala berkat. Segala berkat itu bukan cuma sekedar damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Sebetulnya bukan, Bapak Ibu. Tapi betul-betul berkat yang bisa Anda pegang, bisa Anda rasa, yang bisa Anda nikmati, cuma dalam bentuk rohani masih. Kenapa? Di dalam sorga. Dan kita harus bisa mendownloadnya untuk menjadi berkat secara jasmani. Dengan cara apa? Nah, ini dia. Karena berkatnya rohani, maka Anda harus punya akses menjadi manusia rohani, menjadi manusia baru, untuk mendownload berkat yang rohani tadi menjadi jasmani. Kalau Anda mengaku hidup dalam Kristus, tapi karakternya masih dalam keadaan dunia. Itu sebabnya Tuhan pengen supaya Anda belajar mengerti bagaimana sistem kerajaan Allah memerintah kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Ingat, Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, dikatakan apa? Kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau kamu nggak dilahirkan kembali. Artinya apa? Pemerintahan Kristus pengen masuk dalam diri saudara. Ya, sebagai orang percaya, jangan sampai Anda menyandang gelar Kristen, tapi watak buruknya masih ada. Kenapa? Karena masih sistem dunia, bukan sistem kerajaan Allah. Itu sebabnya
Pokoknya kekasih Tuhan, sistem itu bicara manajemen, tata cara, bicara tentang pola yang Tuhan taruh dalam diri kita. Sudahkah kekasih Tuhan saat ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ini adalah milik-Mu yang dikendalikan oleh sistem kerajaan Allah. Itu kan yang tersirat dalam doa makna Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Itu bicara tentang sistem. Dia mau menaruh sistem kehendak Allah dalam diri kita. Karena kerinduan Tuhan Yesus waktu menyelamatkan saudara, Anda dikuasai dengan sistem kerajaan Allah sehingga kita masuk ke dalam garis berkat Tuhan dan Anda diberkati menurut dengan cara Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di Bontan dan di Jambi, mari kita belajar hari ini. Biar Anda mau download apa sih? Mau download apa? Berkat, rumah, mobil, pekerjaan, kesehatan, kesembuhan, jodoh, apa saja itu sudah dikaruniakan Tuhan di sorga, hanya masih dalam bentuk rohani. Ubahlah jadi jasmani. Dengan cara apa? Punya kehidupan jadi manusia baru. Kalau nggak punya manusia baru, itu bagikan akses rohani untuk mendownload apa yang rohani menjadi jasmani dalam kehidupan saudara. Sama di ruangan kita saat ini, Bapak Ibu. Anda butuh data apa aja, ada semua di ruangan ini. Anda butuh akses internet untuk mengubah yang tidak kelihatan di sekitar ruangan kita ini bisa menjadi kelihatan di print, di kertas, bisa kita baca, kita pegang karena kita punya akses internet. Semua yang tidak kelihatan oleh mata, semua yang tidak bisa kita dengar dengan telinga, yang ada di sorga bisa kita download kalau engkau punya akses hidup rohani. Karena berkat rohaninya itu hanya bisa di-download dengan kehidupan yang rohani. Itu makanya jangan jadi Kristen-Kristenan, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh, yang mengasihi Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka semua yang tak disangka-sangka, semua yang tak diduga-duga, itu akan diberikan Tuhan kepada kita sebagai bentuk perwujudan berkat rohani yang menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Terima kasih buat seluruh jemaat GBI Clear Kota Bontang yang dengan surprise telah memberikan kepada kami, suami istri, Bapak Ibu Gembala, jemaat GBI Clear Bontang yang telah mengirimkan surprise ya dalam bentuk kado wedding anniversary yang spektakuler buat kami. Betul-betul kami sangat terharu. Terima kasih banyak untuk apresiasi ini. Sungguh ini merupakan satu kejutan yang tak disangka-sangka, dan terima kasih buat anugerah Tuhan lewat kekasih Tuhan semua jemaat GBI Clear yang telah memberikan surprise happy wedding anniversary buat kami. Tuhan memberkati. Doa saya untuk Anda semua. Sampai jumpa minggu depan dalam kuasa Tuhan yang dahsyat. Selamat menikmati berkat Tuhan sebagai manusia baru di bulan Maret ini. Haleluya.